Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-37. Dengan judul renungan kita adalah tetap terjaga di tengah dunia yang terlelap. Nah Bapak Ibu Saudara, seorang satpam di sebuah kompleks perumahan elit diberi tugas untuk berjaga-jaga mulai dari pukul 12 malam hingga jam 6 pagi. Dan suatu malam, karena satpam ini merasa tidak ada gangguan selama bertahun-tahun, ia pun mulai terbiasa tertidur di pos jaganya. Dan tanpa disadari, suatu malam ada pencuri yang datang menyelinap masuk dan mencuri beberapa barang berharga dari rumah-rumah di kompleks tersebut. Dan ketika pagi tiba, semuanya sudah terlambat. Tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali menyesal. Begitu pula dengan hidup kita. Tanpa kita sadari, kita pun juga bisa tertidur secara rohani. Dan dalam Markus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya ke-37 ini adalah bagian dari pengajaran Yesus tentang kedatangannya kembali. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba." Dikatakan di ayatnya yang ke-33. Dan di sini Yesus mengibaratkan hidup kita seperti seorang tuan rumah yang pergi dan mempercayakan rumahnya kepada para hamba. Ia pun memberi tanggung jawab kepada masing-masing sesuai tugasnya dan berkata kepada penjaga pintu, "Berjaga-jagalah." Bapak Ibu Saudara, renungan ini bukan soal ketakutan akan kedatangan Tuhan yang secara tiba-tiba, tapi justru tentang kesetiaan dalam berjaga-jaga. Karena Bapak Ibu Saudara, dunia ini bisa membuat kita lelah, terlena, bahkan kehilangan fokus pada panggilan Tuhan. Kita bisa disibukkan oleh rutinitas kita, target-target dalam hidup kita, dan hiburan-hiburan yang membuat rohani kita bisa menjadi tertidur. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk sekedar tahu bahwa Dia akan datang, tapi juga justru untuk supaya kita tetap berjaga-jaga dan siap sewaktu-waktu, bahkan setiap waktu dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Jangan biarkan dunia yang tertidur membuat iman kita ikut terlelap. Karena Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk tahu, tapi juga untuk selalu berjaga-jaga. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.